Saat mereka bertiga mundur, Xiao Yan mau tidak mau mengangkat alisnya dan meluruskan alisnya. Kekuatan yang kuat dari jiwanya menangkap ketajaman dan tiba-tiba, beberapa ratus meter jauhnya, tempat belokan berikutnya tiba-tiba meledak dari tim kaisar yang bertarung. Tim kaisar ini berbaris rapi, dan tindakan mereka tunduk pada perintah. Jelas, mereka masih mempertahankan tingkat kejernihan tertentu dan belum terpengaruh oleh bulan darah. Jika tidak kuat jiwanya, berarti mereka memiliki mental yang kuat dan tidak boleh lemah. Anak panah, dengan suara acuh tak acuh, panah tajam seperti hujan, seolah meteor yang menembus langit, mengeluarkan teriakan tajam. Panah padat yang dipadatkan oleh semangat juang pemanah, berkumpul di udara dan terbakar lagi, berubah menjadi panah api berbentuk inti kurma biru, meledak ke arah Xiao Yan bertiga. Pengaturan waktunya sangat bagus sehingga Xiao Yan, yang berada di tengah kerumunan jarak dekat, tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Aku mengandalkan. Ini memperjelas bahwa itu melawan kita. Apa yang harus dilakukan? Suara udara yang menusuk membuat hati yang murni dan bersih menyentuh tenggorokan. Apa yang bisa kamu lakukan? Ayo. Di belakang kamar bersih, Long Yan bergerak lebih dulu. Dia berkedip dan muncul di depan keduanya. Long Yan bergerak pada awalnya. Xiao Yan pingsan. Tetapi segera dia mundur diam-diam selama beberapa langkah. Dan mundur ke belakang ruang bersih. Tiba-tiba, Xiao Yan dan Long Yan telah berganti posisi. Panah api biru mungkin tampak tidak lemah. Tetapi dengan tubuh metamorf naga yang dapat menelan dan lei selangkah demi selangkah. Dan pemahaman Xiao Yan tentang kekuatan naga. Xiao Yan yakin bahwa itu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada naga. Long Yu harus bisa mengatasinya. Dia hanya bertanya-tanya tentang serangan diam-diam yang ditargetkan. Matanya menjadi dingin. Dengan mata cemas menatap yang bersih dan bebas debu, simbal naga tetap tidak bergerak. Dan lapisan petir dilepaskan, membentuk perisai guntur dan kilat di tubuh. Suara berderak, kraping, mengiringi busur listrik yang memercik, meletus sepenuhnya. Kekuatan selusin petarung bergabung, sangat kuat, namun, desahan Jing Wuchen baru saja muncul di hatinya, dan embusan panas yang menyesakkan muncul di wajahnya. Kaki Longling tertegun, bergegas dengan kecepatan tinggi, menimbulkan petir yang menyilaukan, dan langsung bertemu dengan penguat, seperti panah api meteor biru. Oh, dampak besar terdengar melalui lembah, dan cahaya biru yang kuat pada panah tiba-tiba mekar bunga teratai biru yang indah. Bunga teratai itu indah, tetapi mengejutkan. Gempa susulan dari dampaknya telah menghancurkan tebing lembah berbintik-bintik yang asli. Jing Wuchen diangkat ke belakang beberapa langkah sampai dia menabrak Xiao Yan yang seperti batu sebelum menahan tubuhnya. Dia dengan enggan membuka matanya terpesona oleh asap, dan langsung dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Hadir di depan Jing Xuangjing, jangkrik naga yang berdiri melawan panah api biru berdiri kokoh di udara rendah. Dan perisai petir telah lama diubah menjadi perisai emas untuk menutupinya. Kadang-kadang, beberapa bintang terlihat. Sisa api biru menyala samar di perisai emas dan kemudian padam. Panah api biru berubah menjadi panah biru lagi, menandai cahaya biru, dan tersebar di seluruh langit. Di mata Jingdu, saat ini, Longling seperti raja yang mengendalikan guntur dan kilat, yang membuat orang tidak bisa menahan rasa kagum. Bocah bajingan kecil, kamu sangat keren. Kata-kata pujian Jing Wuchen keluar. Jangan senang sepagi itu. Waspadalah terhadap serangan kedua. Kata-kata Xiao Yan terdengar dingin, menyela kegembiraan Jing. Jing bersih tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Udara dingin mengalir di dalam hatinya. Dan menatap tim kaisar dengan kebencian. Mencari serangan berbahaya berikutnya. Tanpa diduga untuk ketiganya. Di bifurkasi di bawah. Tim petarung berbaju biru tidak menyerang mereka lagi. Melainkan mundur secara tertib ke perempatan bawah. Tim ini menyerang Kaisar Biru Xiao Yan benar-benar mundur. Ketika mereka melihat Long Yan memblokir panah api biru dengan mudah, mereka dengan sangat tenang memilih untuk tidak melanjutkan serangan dan segera dievakuasi, dan menghilang di belokan lembah dalam sekejap. Berani menyelinap ke bajingan tuan, jangan lari. Melihat tim petarung biru yang menghilang di kejauhan, Jingjing meraung keras dengan kumis.
timpang, dan marah. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena pada saat ini anak panah terbang menembak jatuh seperti hujan deras. Meski berantakan dan berubah menjadi ribuan, kekuatannya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Namun tetap tidak bisa dianggap remeh. Long Yan berdiri di atas Xiao Yan dan membersihkan kamar. Wajahnya hanya memerah sedikit. Dan dia membuka lengannya lagi dengan nafas. Dan perisainya lebih bercahaya. Dalam sekejap, panah terbang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu perisai dari Long Yan. Dan dikeluarkan lagi. Dicampur dengan panah terbang lainnya. Dan ditembakkan ke petarung di sekitar Xiao Yan dan Jingdas. Sikat. Untuk sesaat, hujan panah yang luar biasa menghantam para kaisar yang bertarung itu. Membakar api biru. Hantaman keras dan nyala api menghentikan pertempuran para kaisar yang bertarung untuk sesaat. Sekarang, cepat keluar, teriak Xiao Yan. Meraih jaring tanpa debu dengan satu tangan. Saat panah dari tali melesat keluar dari pengepungan. Dan langsung menuju ke bagian tim berikutnya di mana kaisar berpakaian biru mundur. Long Yan mendengar bahwa putaran mendarat dengan mantap. Dengan cepat mengikuti Xiao Yan dan menjadi bersih. Seperti berpacu. Sangat cepat, sangat menakjubkan. Jing bersih menemukan bahwa semakin lama kontak dengan Xiao Yan dan Long Yan, semakin kuat kejutan di hatinya. Dia bahkan membandingkan saudara laki-laki Xiao di depan kejeniusan terkenal Doudi di dalam hatinya. Meskipun saya tidak berpikir Xiao Yan adalah kejeniusan yang tiada taraf. Tetapi dia pasti memiliki tempat di kejeniusan super. Aku bisa bertemu dengan seorang super jenius secara membabi buta di alun-alun. Dan aku bisa menemaniku sepanjang jalan. Bagaimana bisa, Tuan? Jing Wuchen tidak bisa menahan nafas. Tetapi setelah menghela nafas, dia menjadi bingung dan makmur. Dan semakin dalam dia berpikir, semakin dingin dia berkeringat. Orang-orang Xiao hanyalah keluarga yang lemah dan tidak mencolok yang tinggal di Dizu. Dikatakan bahwa bahkan tidak ada kaisar bintang 4 di masa lalu. Hanya dalam beberapa dekade terakhir kemunculan orang-orang Xiao mulai meningkat. Dari orang-orang Xiao lama, bagaimana mungkin ada kejeniusan yang begitu kuat? Petik 2. Tidak. Itu tidak mungkin yang disebut jenius pada orang Xiao. Ketika dia memberiku ramuan itu, dia sangat murah hati. Dan ketika dia mengambilnya, itu banyak sekali. Jelas ada begitu banyak ramuan di dalamnya. Bukan hanya yang disebut jenius Anda bisa mendapatkannya. Eliksir. Xiao Yan. Petik 2. Dengan kesempatan langka untuk bernapas sepanjang pertempuran berdarah, Jing Wuchen dengan cepat menghubungkan semua kejutan, pertanyaan, dan spekulasi di dalam hatinya. Dan merasa bahwa semua pertanyaan di dalam hatinya mungkin hanya memiliki satu jawaban. Itu hanya dia. Siapa lagi selain dia? Bahkan jika orang Xiao menghabiskan begitu banyak uang di abad yang lalu untuk membeli keterampilan bertarung dan ramuan yang kuat, mereka tidak dapat menumpuk kejeniusan mesum seperti itu. Jingdu menelan beberapa suap air liur. Tapi bukankah dia terkenal di benua hanya untuk memurnikan obat dan kekayaan? Mengapa begitu menakjubkan? Mo Fei, apakah kemuliaan ramuan itu menutupi kekuatannya sendiri? Pasti begitu. Bagaimana mungkin orang yang bisa menciptakan mitos pasar obat mujarab hanya dalam beberapa dekade bisa menjadi orang biasa? Menatap Xiao Yan diam-diam. Mengingat kembali ketenangan dan ketenangan Xiao Yan di sepanjang jalan. Kepercayaan diri yang bersih dari tulang Xiao Yan pada dasarnya menegaskan dugaannya. Pada saat ini, Jing tertegun. Bagaimana saya tidak percaya bahwa sesuatu yang lebih luar biasa daripada mimpi akan terjadi pada diri saya sendiri. Tetapi setelah disetrum, Jing membersihkan dan bekerja keras untuk membuat dirinya percaya bahwa ini tidak benar. Dan mata yang bersemangat dan berapi-api itu segera menjadi gelap. Sebenarnya, bagaimana dengan itu? Apa yang terjadi pada Danding telah membuktikan bahwa naik menjadi orang besar bukanlah hal yang baik. Mungkin kelas semua orang akan lebih cocok untuk kata, teman. Mungkin insiden Danding yang membuatnya memiliki bayangan yang terlalu dalam. Yang membuatnya tidak memiliki pendapat yang baik tentang apa yang disebut orang besar dari tulangnya. Atau mungkin dia perlahan menerima teman ini di dalam hatinya sejak dia mengenal Xiao Yan, mengkhawatirkan kebenaran terungkap bahwa kesenjangan identitas antara keduanya akan membuatnya kehilangan persahabatan ini.
Jadi Jing Wuchen tidak melanjutkan mempelajari masalah ini. Dia setidaknya tidak berniat untuk mengkonfirmasinya secepat ini. Dia menjadi tenang, menghembuskan napas untuk waktu yang lama, dan sampai pada pergantian bagian berikutnya. Ada 2 garpu di belokan. 1. Lingkari ke bawah. Yang lain, miring ke atas. Karena penghalang tembok gunung sebelumnya, tidak ada cara untuk mengetahui tim mana Kaisar Gayung Biru yang menyerang tim yang baru saja mundur. Jalan gunung yang berputar ke bawah mirip dengan bagian jalan gunung sebelumnya. Para kaisar masih bertarung dengan panik, tetapi jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Ruas jalan yang berkelok ke atas tidak terlalu ramai, dan sedikit aneh. Ada lumpur besar yang lengket di jalan yang panjang, memancarkan bau darah yang tidak sedap, menyebar semakin dalam. Berdarah sekali. Aku tidak tahu berapa banyak darah yang terendam. Jalan ke atas pasti tidak bagus. Haruskah kita memilih untuk turun? Dan kita harus turun ke tembok bagian dalam. Hidung bersih bebas debu berkerut beberapa kali. Wajahnya berkata dengan harga diri. Yang bisa kami pikirkan hanyalah pria bermata biru yang menyerang kami bisa memikirkannya. Xiao Yan meletakkan tangannya di bahu Long Mao dan bertanya kepada Jing dengan bersih. Apakah kamu tahu ras apa tim penyerang tadi? Ras iblis busur. Jing Wuchen menjawabnya hampir tanpa berpikir. Kekuatannya cukup bagus, terutama dalam pencapaian busur. Petik 2. Yah, prestasi di haluan benar-benar oke. Yang utama adalah kekuatan jiwanya bagus, tapi tidak terpengaruh oleh bulan darah. Mata Xiao Yan melihat bola-balik di 2 jalan. Orang-orang iblis. Kekuatan jiwa lebih baik daripada ras manusia dan iblis. Karena iblis busur perlu menggunakan kekuatan jiwa untuk mengunci sasaran tembak. Mereka biasanya lebih memperhatikan budidaya kekuatan jiwa. Jalan. Tetapi dalam hal kebersihan, mereka tidak mengenai satu titik. Ibu. Lihat serangan diam-diam yang baru saja mereka lakukan. Teratur. Dan satu serangan tidak akan mencapai retret yang rapi. Jelas bukan serangan mendadak pada kita. Tapi yang direncanakan. Tapi aku benar-benar tidak mengerti. Xiao Ye, mengapa mereka ingin menargetkan kita? Aku tidak punya dendam terhadap mereka. Apakah kalian berdua membalas dendam terhadap mereka? Petik 2. Aku yang pertama mendengar tentang ras dari ras Bow Demon. Permusuhan seperti apa yang bisa mereka miliki dengan mereka? Demon. Lalu apakah kamu tahu apakah mereka memiliki hubungan yang lebih baik dengan Blood Devil in the Devil atau dengan setan darah? Hubungan antara roh dan keluarga roh lebih baik? Xiao Yan bertanya sambil berpikir. Monster jiwa. Mereka menentang setan darah. Oh, saya mengerti. Mendengar jawaban bersih dari Xiao Jing, alis Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Mengira ini benar. Itu adalah keluarga roh hantu berdarah. Selalu menghantui. Wajah Xiao Yan menjadi dingin. Dan dia mengangkat kakinya dan berjalan ke atas. Kamu harus menyelesaikan bajingan ini. Kalau tidak, mungkin kapan saja di belakangmu. Tembak panah dingin. Petik 2. Kau yakin mereka akan naik? Jingdu bertanya dengan heran. Aku tidak yakin. Xiao Yan berjalan perlahan. Tapi tidakkah menurutmu aneh kalau kamu melihat ke jalan yang begitu sunyi? Itu masuk akal. Jing Wuchen dan Long Yan mengikuti dengan cepat. Bulan darah selesai. Kecuali untuk jiwa yang kuat seperti Xiao Yan. Kaisar di seluruh lembah dipengaruhi dengan derajat yang berbeda-beda olehnya. Gila. Haus darah. Kehilangan akal sehat. Hampir setiap jalan pegunungan membunuh dengan gila-gilaan. Pemandangannya sangat berisik. Dan jalan pergi bajingan sudah mati. Hanya ada 2 kemungkinan. Salah satunya adalah ada Warcraft yang sangat kuat di dalamnya. Namun, tidak ada Warcraft yang kuat di pinggiran lembah. Ini adalah kemungkinan kedua. Ada jenius yang sangat abnormal di dalamnya. Atau sekelompok kaisar petarung yang kuat. Yang telah membunuh semua kaisar petarung di jalan ini. Ketiganya berjalan di sepanjang jalan pegunungan, menginjak lumpur, yang jelas berlumuran darah, dan berjalan dengan gugup, selalu khawatir tentang gelombang tak terduga di balik ketenangan ini. Saat Xiao Yan menjelajahi lingkungan sekitar dengan pelepasan kekuatan jiwa, alis Xiao Yan semakin berkerut. Dia menemukan bahwa dalam fantasi ini, semakin dia masuk, semakin aneh gangguan pencarian kekuatan jiwa. Cakupannya perlahan menyusut. Untungnya,
Dampaknya hanya pada cara eksplorasi, dan tidak berpengaruh pada keterampilan bertarung jiwa dan kekuatan tempur. Xiao Yan merasakan kekuatan jiwa di laut masih kuat. Dia menghela nafas lega, memutar dinding gunung dengan naga dan kamar yang bersih, dan sampai di tempat yang tinggi. Benar saja, di dataran tinggi ini, puluhan mayat tergeletak terbalik. Mayat-mayat itu sepertinya tidak lama mati, karena masih berdarah. Aliran darah merah mengalir dari mayat-mayat ini, mengalir perlahan di sepanjang jalan yang miring. Ketiga Xiao Yan berdiri di dataran tinggi, merasakan angin kencang yang bertiup kencang, dan mengangkat alis mereka tinggi-tinggi. Jika ini benar-benar dilakukan oleh seseorang, maka kekuatan orang ini benar-benar terlalu abnormal. Mungkin itu adalah tingkat kejeniusan yang tidak dapat dihancurkan dengan kekacauan keluarga Warcraft. Alis Jing Wuchen berkerut menjadi karakter cuan. Saat dia berkata, dia melirik Xiao Yan di sebelahnya, dan ingin melihat bagaimana reaksi Xiao Yan. Apakah itu dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang? Kekuatannya cukup kuat, dan kita harus lebih berhati-hati. Bahkan Long Yan, yang jarang berbicara, sedikit mengernyit. Xiao Yan melirik perang keinginan, berjongkok dan melihat beberapa mayat, dan berkata, lihat, tanda meniskus di dahi orang-orang ini sangat jelas, dan banyak dari mereka cukup merah, menandakan bahwa mereka terbunuh. Beberapa orang tidak lemah, dan sekarang tidak lama lagi bulan purnama darah mampu membunuh begitu banyak petarung lemah dalam waktu sesingkat itu, dan petarung yang mati memiliki tingkat luka yang berbeda. Lakukan, tentu saja, tidak dikecualikan bahwa mereka memiliki kejeniusan yang tiada taraf. Petik 2. Memikirkan kemungkinan bertemu dengan para jenius tiada taraf. Perang di mata Xiao Yan membara. Aku hanya tidak tahu berapa banyak orang di sisi lain. Akan sedikit rumit jika kamu adalah seorang jenius yang tak tertandingi dan sekelompok besar penjaga. Xiao Yan tiba-tiba tersenyum. Setelah mengalami beberapa kerugian atau menghabiskan banyak energi dan kekuatan fisik, mari tindak lanjuti dengan hati-hati dan katakan, jika memungkinkan, pilih yang murah. Petik 2. Hebat. Mantis menangkap jangkrik, dan para kardinal ada di belakang. Jika mereka habis, kita bisa menyelesaikannya dalam satu gerakan. Haha. Debu Jing memberi jempol pada Xiao Yan dan berkata mendukung. Xiao Yan menyeringai. Saya pikir Anda akan berpikir ini akan menjadi seorang pria, dan Anda akan menentangnya. Potong. Kata pria bukan milik pemuda itu. Belum lagi tidak perlu digunakan dalam pertempuran. Apa itu? Jing Qin memutar matanya ke arah Xiao Yan. Haha. Menurutku kamu semakin menarik. Xiao Yan di permukaan berbicara dan tertawa. Tetapi pada kenyataannya, kekuatan jiwa tidak santai mengunjungi lingkungan sejenak. Segera, Xiao Yan seperti binatang buas yang mencium bau napas berbahaya. Seluruh tubuhnya tegang. Matanya menatap tajam ke ujung bagian lain di bawah dataran tinggi. Bulan darah bersinar, dan sebuah batu besar terlihat samar-samar di ujung jalan ini. Batu itu menghalangi pandangan ketiganya. Tetapi kekuatan jiwa Xiao Yan merasakan sebuah gua di belakang batu itu. Dan samar-samar merasa bahwa banyak orang sedang bertarung dengan sengit. Seseorang sedang bertarung sengit di sana. Ayo pergi dan lihat. Yi Gao berani. Xiao Yan juga oke memimpin dan langsung diikuti oleh Jingdu dan Long Yan. Saat langkah kaki semakin dekat dan semakin dekat ke batu, ketiga Xiao Yan melihat seberkas cahaya yang menyilaukan dari teknik bertarung bocor dari balik batu dari waktu ke waktu. Jelas, pertempuran di dalam gua itu sengit. Trio alis Xiao Yan menjadi semakin kencang, dan detak jantung mereka menjadi semakin cepat. Semakin dekat ke batu, kekuatan jiwa Xiao Yan segera menentukan siapa yang ada di dalam gua dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Hahaha. Dalam tawa besar, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dari hatinya. Ini adalah anugerah. Dan saya bertemu mereka di sini. Dan semua orang di sini ada di dalam gua. Dan mereka semua dapat dihancurkan dalam satu gerakan. Tanpa harus khawatir diketahui oleh saya. Titik. Haha. Akhirnya, saya bisa mengungkapkan balas dendam saya tanpa rasa takut. Aku berkata, Saudara Xiao. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu harus mengambil yang murah?
Kamu tidak bisa tetap rendah hati. Kelompok orang ini tidak baik. Bahkan jika mereka berkelahi, kita tidak bisa menjadi publik. Titik petik 2. Jing Wuchen tidak mendengar hati Xiao Yan. Hanya mendengar tawa Xiao Yan. Dan dengan cemas menggerakkan tangan untuk membuat Xiao Yan bertemu. Rendah, haha. Xiao Yan tertawa dan tidak peduli jika dia diperhatikan oleh orang-orang di dalam gua. Dia berkata kepada Jing Wuchen, jika orang-orang di dalam gua tidak dikenal dan jumlahnya tidak diketahui, saya mungkin rendah hati. Tetapi sekarang saya tahu situasi di dalam. Mengapa saya harus tetap rendah hati? Terlebih lagi, orang-orang di dalam adalah orang-orang yang kamu dan aku tidak sabar untuk membunuh dan bergegas, apalagi khawatir. Nada suara Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih tajam, dan Jing Jingchen berperang dingin. Dia merasakan hawa dingin dari Xiao Yan. Kejing tidak mengerti kata-kata Xiao Yan. Siapakah Xiao Xiao dan dirinya sendiri yang ingin membunuh? Dan Ding, tidak mungkin. Meskipun ada konflik di luar, itu juga masalah antara dirinya dan Danding. Saudara Xiao ini tidak ingin membunuhnya karena ini. Bukan. Tapi jika bukan Danding, tidak akan ada orang lain. Debu bersih-bersih terasa bahwa otak tidak bisa berputar. Apakah kamu tidak tahu apakah kamu melihatnya? Xiao Yan melihat kebingungan menjadi bersih dan tidak berdebu. Setelah melemparkan kalimat, dia melangkah ke batu besar. Dengan setiap langkah, niat membunuh semakin kuat, dan udara di luar gua menjadi sangat tertekan. Pada saat ini, Xiao Yan tampaknya telah melupakan tujuan mengejar garpu ini dalam mengejar serangan diam-diam. Karena orang di dalam lubang membuat niat membunuh Xiao Yan tak terbendung. Mereka bertiga dengan cepat berjalan ke batu besar dan berdiri diam. Setelah mendengar suara pertempuran di dalam batu menjadi lebih jelas. Namun, suara pertempuran tampaknya jauh lebih tipis dan lebih kecil dari sebelumnya. Dan tampaknya salah satu pihak hampir dikalahkan. Tidak sekuat itu untuk mengakhiri pertempuran besar barusan dalam waktu sesingkat itu. Jing Duo bersandar pada batu. Mendengarkan gerakan di dalam lubang. Bongo di hatinya bergetar. Dan keringat dingin di dahinya aku bergegas keluar. Bahkan jika memang ada musuhku di dalam, aku khawatir aku tidak akan melakukannya. Memiliki keberanian untuk masuk untuk membalas dendam. Itu hanya untuk masuk dan mati. Saya tidak tahu dari mana kepercayaan saudara Xiao ini berasal. Dan 3 orang berani masuk. Anda benar-benar Xiao Yan. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Petik 2. Saat itu, suara serak samar-samar melewati gua ke telinga yang bersih. Pukul aku. Bertarunglah dengan sengit. Beraninya kamu melakukan sesuatu pada pria kecil itu. Dosa tidak bisa dimaafkan. Bahkan jika bulan darah membingungkan hatimu. Itu tidak bisa dimaafkan. Beri aku pembunuhan yang tak terhentikan. Hahaha, itu dia. Kulit Jing Duchen tiba-tiba tenggelam. Seperti lapisan es yang membeku selama ribuan tahun. Kamu mengerti, ketika Xiao Yan mengangkat kakinya, dia akan mengitari batu dan memasuki lubang untuk menghibur kebenciannya. Tetapi langkah kaki itu berhenti begitu dia melangkah keluar. Karena dia tiba-tiba teringat sesuatu yang dia takuti. Dia melihat kembali ke Jing Wuchen dan bertanya dengan tenang. Sekarang kamu bisa menyesalinya nanti. Maukah kamu ikut denganku? Jing Deng menelan ludahnya dengan keras. Sedikit menenangkan suasana. Dan matanya yang kemerahan terus bersinar karena perjuangan. Jangan berkelahi. Kali ini ke dalam fantasi. Awalnya saya berencana untuk menemukan Danding untuk membalas dendam ketika pesanan dilakukan karena jarak dekat atau Warcraft. Tetapi saya tidak pernah menyangka dan Bingyan juga masuk. Kebetulan, saya harus menemukan cara untuk menghindari dan orang-orang di kuil jarang menemani Xiao Yan, seorang super jenius. Selain itu, Xiao Yan mungkin membenci kuil karena pasar obat. Dan dia juga ingin membunuh orang-orang di kuil. Dia akhirnya memiliki secercah harapan. Tapi Anda bisa melawannya, meskipun dia adalah Xiao Yan. Kekuatan yang ditunjukkan di sepanjang jalan memang sangat kuat. Dan kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Long Yu juga mengejutkan. Tetapi bagi orang-orang di kuil Sangdan, terutama bagi Sang dan Bingyan, seorang jenius yang tiada taranya, peluang untuk menang sangat kecil. Meski tidak membuat telur menyentuh batu, paling-paling itu adalah telur angsa. Apa yang harus saya lakukan?
Kamu tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Mereka akan segera menemukan kita setelah membersihkan lapangan. Wajah Xiaoyan masih tenang. Tapi nyala api di dalam matanya samar-samar menyembur. Terus terang. Aku sangat ingin membunuh Danding. Tapi kakak Xiao. Apakah menurutmu kita bisa melakukannya dengan kekuatan kita? Jing Wuchen menarik napas. Menenangkan dirinya. Dan tersenyum pahit. Terkadang putus asa adalah semacam keberanian. Tetapi mengetahui bahwa Anda tidak dapat melakukannya, itu tidak bijaksana. Yah, apakah kamu begitu yakin kita tidak bisa menang? Xiaoyan menghela nafas sedikit. Nadanya sedikit berubah. Aku tahu kamu. Kalian berdua sangat kuat. Fakta bahwa kamu telah datang jauh-jauh juga telah terbukti. Jing Wuchen memandang Xiaoyan. Tapi Danding ada di sini. Saudara perempuannya dan Bingyan pasti ada di sana. Dan dia ada banyak pengawal yang kuat di sekitar. Di hadapan sekelompok besar penjaga, masih ada seorang jenius yang tiada taranya. Dan kurasa kita tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menang. Perjuangan di mata yang bersih dan jernih berangsur-angsur mereda. Saya tahu. Jika Anda berusaha sekuat tenaga, Saudara Xiao, Anda pasti akan menderita ini serius. Tetapi Anda tidak dapat membunuh Danding di bawah perlindungan dan Bingyan. Dengan cara ini, sama saja dengan memprovokasi dan secara terbuka. Bahkan jika Anda dan saya dapat melarikan diri, Anda harus menghadapi kemarahan dan. Tidak hanya saya tidak mampu, Anda juga Xiaoyan. Petik 2. Saat Jingjing bersemangat, kata-kata, Xiaoyan, keluar. Akhirnya masih mengenaliku, ejekan diri Xiaoyan di dalam hatinya. Tapi dia tidak terkejut. Jika dia telah bersamanya sepanjang jalan dan masih belum bisa menebak identitasnya, dia akan terkejut. Sepertinya kamu sangat takut pada Dan Bingyan. Katakanlah, aku masih percaya pada Dan Bingyan. Aku mengatakan ini. Aku tidak tahu apakah Brother Wu Chen mau pergi bersama. Mata Xiaoyan sedikit membeku. Dan dia tidak mengatakan kepada Jing Wuchen bahwa dia memiliki kepercayaan penuh pada orang yang membunuh Dandian. Kelembutan di wajahnya benar-benar menyatu, dan dia terus bertanya pada Jing Jingdu. Jawaban bersih sangat penting bagi Xiaoyan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Pada saat mengambil langkah pertama balas dendam menuju kuil dan gua Tabrawak ini adalah tempat yang sangat baik. Xiaoyan tidak akan pernah melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Tetapi begitu dia membunuh Danding dan Bingyan, tidak ada yang hilang. Angin akan membawa bencana bagi orang-orang Xiao. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Jingdas, dia menganggap Jingdas adalah orang yang layak dan dapat dipercaya. Dan dia tidak akan pernah mengambil nyawa dan kematian seluruh orang Xiao untuk mengambil risiko sebesar itu. Pilihannya adalah pergi. Dia hanya bisa membunuh kamar yang bersih. Xiaoyan dalam hatinya menantikan Jing Duchen untuk tidak membuat pilihan untuk mengecewakan dirinya sendiri. Pada titik ini, suara pertempuran di dalam gua akan segera berakhir. Dia tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk berpikir. Sudah terlambat untuk menunjukkan emosi seperti identitas default Xiaoyan, dan bahkan memperhatikan perubahan wajah Xiaoyan. Dia hanya mengambil napas cepat dan mengajukan pertanyaan yang sangat langsung kepada Xiaoyan. Berapa banyak yang kamu punya? 50%. Xiaoyan memiliki keberatan. Dan ingin menguji hati yang bersih dan bersih. 50%, pegang begitu besar, jawaban Xiaoyan membuat Jing Xuang menelan ludah beberapa suap. Merasakan rasa percaya diri yang sepertinya melekat pada tubuh Xiaoyan. Depresi yang terus-menerus di hati Jing Wujing juga tiba-tiba muncul di hatinya. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan cahaya di matanya. Tuan kecilku bahkan lebih baik dalam melarikan diri. Tetapi jika dia tidak berjalan denganmu, dia akan kehilangan akal sehatnya dan kehilangan nyawanya di bawah pengaruh bulan darah. Tidak mungkin untuk hidup sampai hari ini. Sejak saya hidup diselamatkan olehmu. Tuan kecilku bersamamu, ayo berjudi bersama. Genggaman Wu Cheng. Saya tidak pernah menyangka akan ada kesempatan untuk berjudi dengan Danding pada tanggal 5 Mei. Jika Anda tidak bertaruh, Anda bodoh. Hari ini saya bersih dan saya bisa bertarung dengan saudara Xiao. Bahkan tidak ada penyesalan dalam pertempuran. Petik 2. Oke, aku tidak membaca orang yang salah.
Xiao Yan. Melihat mata Jing Wuchen yang sudah tegas, Xiao Yan akhirnya membawa senyum di matanya. Pada saat ini, suara pembunuhan di dalam gua baru saja berhenti. Xiao Yan berbalik dan memimpin untuk melangkah ke dalam gua. Di bawah proyeksi banyak lampu neon di atas gua, seluruh pemandangan gua muncul di depan ketiga Xiao Yan. Ini adalah gua kosong dengan kedalaman ratusan meter. Tidak ada jalur berkelok-kelok. Hanya stalaktit batu yang menggantung dari atas gua sedikit menghalangi pandangan ketiganya. Di sisi kiri dinding gua, terdapat celah jurang besar yang sekilas tampak tak berdasar. Di sisi kanan dinding gua terdapat gua-gua besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dari waktu ke waktu, suara angin melolong. Di dasar gua, ada mayat dan tunggul, yang memanjang sampai ke kedalaman gua. Tidak jauh dari pintu masuk gua, dikelilingi oleh puluhan penjaga. Danding mengangkat kepalanya selamanya, tertawa terbahak-bahak pada ketiga Xiao Yan. Hahaha, ada jalan di surga. Kamu tidak pergi, neraka tidak mungkin. Kamu masuk sendiri, Tuan kecil sudah menemukanmu. Tapi sayangnya diseret oleh sekelompok orang gila. Tidak kusangka apakah Master Ben? Anda tidak tahu apakah Master Ben ada di sini. Jika Anda tahu seberapa jauh Anda belum melarikan diri, 3 idiot berpikir untuk mengambil murah. Sekarang mereka tercengang. Hahaha, petik 2. Anda tahu seberapa jauh Anda bisa melarikan diri? Ah, aku di sini untukmu. Bukannya aku belum datang. Xiao Yan mencibir. Melirik Danding. Melirik ke seberang anggota tubuh yang patah. Dan mendarat di kedalaman gua. Meremehkan kesombongan Danding. Di mata Xiao Yan, Danding sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk bermain melawannya. Dan dia hanya tertarik pada satu orang. Long Yan mengabaikan Danding dan melangkah mundur ke yang terakhir dari ketiganya. Memblokir pintu keluar. Tapi Jing Shen tidak begitu tenang. Melihat sekelompok besar penjaga pembunuh di sekitar Danding. Dan melihat tubuh puluhan kaisar yang bertarung di bawah kakinya. Wajahnya pucat pasi. Sudah berakhir. Sepertinya aku ingin membunuh Xiao Ming di sini hari ini. Kupikir pertempuran sengit dari luar ke gua menyebabkan kerusakan pada mereka. Xiao Yan akan memiliki kepercayaan 50% untuk mengatasinya. Daya tarik yang kuat dapat ditunjukkan di mana-mana. Dan hanya ada 50 atau 60 penjaga sebelum memasuki ilusi. Jumlah pembunuh terus meningkat. Tetapi meningkat menjadi 70 atau 80 penjaga. Petik 2. Hal yang paling mengerikan adalah tampaknya Danding tidak menembak sama sekali dalam pertempuran barusan. Danding tidak menembak sama sekali. Dan Ding Yan seharusnya tidak menembak sama sekali. Artinya, saat ini, keduanya saudara perempuan dan laki-laki mereka masih dalam puncaknya. Ini, bagaimana saya masih bisa yakin 50%? Semakin Anda memikirkan Netdas, semakin lembut kaki Anda. Tidak ada debu. Kamu berani mempermalukan Tuan Ben di luar dunia fantasi. Hari ini Tuan Ben akan memberitahumu apa artinya mati. Ada banyak orang di sisinya. Dan saudara perempuannya dapat membayangkan akhir dari beberapa orang yang bersih dan bersih dengan jari kakinya. Danding sangat gembira. Dengan satu jari menunjuk ke bersih dan bersih. Dengan ekspresi arogan di wajahnya. Namun, ekspresi angkuh Danding segera membeku. Karena reaksi 3 orang yang berdiri di hadapannya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Dia berpikir bahwa pada saat ini, mereka bertiga masuk ke dalam gua dan menemukan bahwa mereka sedang bertemu. Mereka pasti putus asa di rumah. Wajah mereka harus dipenuhi dengan ketidakberdayaan, penyesalan, dan keputusasaan, yang membuatnya merasa bahagia. Siapa tahu, bukan itu yang dia bayangkan. Xiao Yan langsung mengabaikannya. Long Yan acuh tak acuh dengan wajahnya. Dan meskipun dia memiliki wajah putih bersih, dia tidak panik. Sepertinya dia tidak terkejut melihat dirinya sendiri. Disemprot amarah. Danding tiba-tiba menjadi marah. Dengan nada mencibir yang kejam. Katakan padamu bahwa tidak ada debu. Bahwa gadis favoritmu telah dikunci di alun-alun di luar fantasi oleh rantai tuan dengan rantai surgawi kuil dan, dalam beberapa hari tidak ada yang bisa bergerak. Anda harus tahu bahwa setelah ilusi dibuka, mereka yang tidak memasuki ilusi dalam 3 hari akan dilenyapkan dengan kejam oleh aturan di sini. Apakah Anda ingin tahu betapa putus asa dan penyesalannya saat itu?
Petik 2. Melihat wajah Jing Wuchen sangat berubah di tempat. Wajah Danding akhirnya menunjukkan cibiran bangga dan kejam. Yah, dia pasti menyesal telah mengikutimu sebagai bajingan tidak berguna, yang membuatnya berakhir hari ini. Kemarahan di hati Danding yang melanda publik di alun-alun dan sekarang diabaikan akhirnya meletus sepenuhnya. Dan kalian berdua yang tidak tahu dari mana asalnya. Apakah kalian tidak tahu kekuatan dan hall kita? Demi kebersihan, Tuan Ben jelas memberitahumu bahwa aku telah menyinggung Danding. Dan hari ini adalah hari kematianmu tahun depan. Mendengarkan kata-kata mengancam Danding, melihat wajah Danding yang hampir terdistorsi, Xiao Yan tidak bereaksi. Apa yang bisa diperdebatkan dengan seseorang yang akan mati? Tapi kata-kata Danding membuat wajah Jingdu semakin pucat. Itu bukan pucatnya rasa takut, tapi amarah yang sedingin es. Untuk mantan kekasih. Meskipun dia sangat menyakitinya. Bahkan jika dia hampir menghancurkan hidupnya. Bahkan jika dia sekarang menghina. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menyebabkan dia mati. Tetapi itu karena kalimatnya, sepatu rusak, benar-benar membunuhnya. Dinding. Kamu jalang. Kamu sangat kejam untuk wajahmu. Apakah kamu manusia sialan? Kamu hanya bajingan. Kemarahan membara dengan ganas di mata yang bersih. Seolah-olah hendak berubah menjadi dua api.